Ya Aba, ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Seperti pujian ini, pakailah setiap kami sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan-Mu. jadilah kehendak-Mu Jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahku.
sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan yang baik ini kembali kami akan membuka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Roh Kudus, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa ya, jempolnya 2 ya. Senang sekali hari ini Jumat 20 Oktober 2023. Kembali kita boleh bersama-sama dan hambanya yaitu Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Yus, waktu dan tempat untuk Pak Yusman. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat pagi. Saudara-saudaraku yang ada di Amerika, selamat pagi. Selamat menyambut hari yang baru bersama Tuhan Yesus. Mari kita memanfaatkan waktu pagi hari ini untuk menyambut hari yang baik ini dengan renungan firman Tuhan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, saya memberi judul sebetulnya gini judulnya. Bagaimana doa yang pasti direspon. Ya, doa yang pasti direspon. Oke, mari kita cermati ya, sebab seringkali belakang hari juga saya menerima konseling itu, mereka yang mengatakan, mengapa Tuhan? Ini pakai pertanyaan why, mengapa Tuhan? Lalu kalau sudah mengapa, dia sambung dengan padahal. Nah, ini nggak nyaman ini ya. Mengapa kami kok begitu, Pak? Padahal, nah ini ya. Nah, ayo saudara, kita melihat slide yang pertama ya. Tuhan mendengar doa kita semua. Ya. Does God hear your prayers? Apalagi kalau kita pakai kata God listens to your prayer. Wah, Tuhan memang sengaja memperhatikan untuk mendengar. Itu luar biasa. Ya. Tuhan mendengarkan doa kita. Saya rindu, saudara. Saya pribadi rindu juga. Setiap kalau kita berdoa, bicara kepada Tuhan, rindunya manusia itu ingin segera direspon. Ya, segera Tuhan menerima, merespon dengan baik. Nah, kalau bisa sesuai yang kita rindukan. Inilah yang seringkali ketidakpahaman yang membuat anak-anak Tuhan juga menjadi kecewa, saudara ya. Next slide kita lihat.
slide yang kedua di PPT ini, saudara perhatikan ya. Ini ada kalimat yang menarik. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Ya. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Waduh, semua orang ingin seperti ini. Doa kita dan sedekah kita, Nek Isa sudah diterima Tuhan. Oh, sudah diterima dengan baik oleh Tuhan. Dan Allah mengingat engkau. Berarti kita ini kan spesial gitu ya. Doa sedekah sudah naik ke hadiratnya. Bahkan kita yang berdoa itu diingat oleh Tuhan. Bukankah setiap orang rindu seperti ini? Lalu saya berpikir ya, orang semacam apa di dalam kisah ini? Kok sampai Tuhan itu menerima doanya sedemikian rupa, bahkan mengingat orang itu ya. Next slide kita lihat siapa orang ini ya. Orang ini adalah seorang disebut seorang perwira Roma. Jadi bukan orang Yahudi. Perwira dari Romawi yang namanya Cornelius ya. Saya perhatikan siapa orang ini. Tertulis di situ Cornelius itu orang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya, satu rumah, sekeluarga, takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudara perhatikan, ini bukan orang Yahudi loh ini. Ini orang Roma, tetapi dia suka memberi banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi. Ya, saya langsung ingat, ini mungkin salah satu kunci juga memberkati bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikasih Tuhan. Maka dia juga mendapat berkat. Luar biasa ini ya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lalu saya kasih biru-biru warna itu ya. Saleh, takut akan Allah, suka memberi sedekah kepada bukan golongannya lagi ya. Lalu kegemarannya berdoa. Empat ini ya. Ini empat ini saya sebut inilah nilai-nilai yang jadi perhatian Tuhan. Saya lalu mikir, Tuhan itu punya atensi kepada doa yang lahir dari orang macam apa ya gitu ya. Nah, saudara, lewat Cornelius ini saya kembali ingat peristiwa jauh di Perjanjian Lama. Next slide. Dari Cornelius mundur ke Ayub. Wah, berarti ini ribuan tahun. Ya. Ayub ini kan orang yang sangat dekat dengan Allah. Ya. Ayub ini juga dikasih Allah. Coba kita lihat ya, tertulis di situ. Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian satu, saleh, ya, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saya pikir nilai-nilai ini yang jadi atensi Tuhan. Orang-orang model seperti inilah yang menjadi perhatian Tuhan, ya. Jadi Tuhan ini pandangannya bisa langsung menuju kepada manusia-manusia, orang-orang seperti ini di dalam dirinya itu ya. Nilai-nilainya luar biasa, saudara ya. Ayo kita lihat. Saya sengaja bandingkan ini. Ya, next slide. Antara Ayub dan Cornelius. Saudara lihat, itu saya singkat supaya gampang ingat kalau di Indonesia. STMJ, susu telur madu jahe. Ya, Ayub itu kesukaannya susu telur madu jahe. Ya. Apa? Satu, dia orang yang saleh. Nilai kesalehan ini tidak bisa dilihat dari luar. Tuhan yang tahu kesalehan. Kesalehan itu dalam hati. Ya. Bagaimana sikap hatinya? Mencintai Tuhan, menjaga kekudusan, itu kesalehan. Ya. Lalu kedua, takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu berarti orang yang menghormati Tuhannya. Orang yang menaruh rasa sungkan yang tinggi kepada Allahnya. Itu takut Tuhan. Lalu M-nya itu menjauhi kejahatan. Ini kebalik ya.
Orang yang suka menjauhi kejahatan, nggak mau dia dekat-dekat kejahatan. Itu Ayub. Lalu dia orang yang jujur. Hari ini langka orang jujur. Langka. Orang jujur hari ini langka sekali. Nah, sifat nilai-nilai karakter seperti ini rupanya menarik perhatian Tuhan. Lalu saya combine dengan Cornelius. Cornelius sama, SDSB, mirip ya, hanya akan melengkapi. Satu, saleh, sama-sama salehnya. Dua, takut akan Tuhan. Dia orang yang sangat menghormati Tuhan. Dan dia orang yang suka bersedekah, hatinya suka memberi. Ya, apalagi ini bersedekahnya ditulis banyak bersedekah kepada orang Yahudi. Dia bukan Yahudi, gitu. Lalu saya ingat nih sekali lagi, siapa yang memberkati bangsa yang dipilih Tuhan, dia juga diberkati Tuhan. Ya, makanya kita juga lewat peristiwa-peristiwa yang hari ini terjadi, nggak boleh kita mengutuk umat orang Yahudi di sana ya, nggak bisa ya. Tetap di bangsa yang dipilih Tuhan. Lalu yang keempat, ini orang rupanya hobinya, kesukaannya berdoa. Bayangkan kalau dua ini dikombin, pastilah orang ini sangat menjadi perhatiannya Tuhan. Jadi kalau engkau berdoa apa saja, pasti Tuhan suka meresponi orang seperti ini. Ya, nah bedanya begini nih, Ayub sama Cornelius. Kalau dulu, nah ya, zamannya ini zamannya Perjanjian Lama, Ayub udahlah selesai, dia bersahabat dengan Allah, dekat, selesai. Ceritanya kan begitu. Tapi di Cornelius ini masih nyambung. Walaupun dia punya saleh, takut Tuhan, sedekah, berdoa, itu belum finish. Ya, Cornelius ini dipertemukan oleh hambanya yang diutus untuk menyampaikan berita tentang Kristus, ya, tentang Yesus. Jadi Cornelius ini harus menerima, mendengar, dan menerima kabar Yesus. Sebab ini beda zaman, ya. Kalau dia hanya berbuat itu tanpa mengenal Kristus, padahal ini di zamannya Yesus ya, maka dia belum memenuhi syarat. Ya. Maka dia harus mendengar tentang berita siapa Yesus. Dan puji Tuhan, dia menerima Yesus, maka seluruh inilah lengkap seperti peristiwanya Ayub, orang yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang hubungannya dekat sekali dengan Tuhan. Saudara, langsung saya diingatkan ya, hari ini tugas saudara dan saya adalah tetap lihat kiri kanan muka belakang siapa yang belum mengenal Kristus atau yang ya nggak terlalu serius sama Yesus, tugas saudara lah dan saya untuk kembali mengingatkan dia, menarik dia kembali. Saudara, belakang hari ini saya dengan istri, ya dalam 2 minggu ini, kita dipertemukan orang yang bukan Kristen, telepon ke gereja, minta tolong, minta tolong, lalu minta tolongnya begini, itu suami saya diganggu roh jahat. Suami saya itu diikuti oleh roh nampak orang tua, ya, sehingga hidupnya nggak normal. Ini beda kepercayaan, ya. Lalu kita merespon besoknya. Ternyata dengan kita merespon dia kaget, saudara ya. Dia kaget sekali. Dia tidak nyangka bahwa kita orang gereja, orang Kristen ini kok mau gitu loh. Sehingga dia sempat tanya ke gereja, apakah mau menolong kita, mendoakan kita? Saya habis akal ya, sebab dia tidak bisa itu ngurusi roh yang nempel terus di suaminya itu ya. Lalu saya merespon, saya dengan istri, kita 4 orang datang. Dia kaget, dia nangis, saudara ya. Dia cuma katakan begini, saya nggak nyangka, Pak, orang yang beda iman seperti bapak-bapak ini ya, bisa mau datang ke rumah saya, merespon langsung. Nangis lah dia ya. Nah, saya langsung aja tembak, sudah Bu, persoalan apa saja, kita ini tidak bicara tentang agama, saya bilang ini ya. Kita ini tidak ngomong, oh ibu nanti jadi Kristen. Oh enggak penting itu. Yang penting hari ini ibu saya ajak berdoa, percaya satu nama, nama itu Yesus Kristus. Tidak ada nama yang sebesar Yesus. Ya.
segala kuasa di langit, Bu, di atas bumi dan di dalam bumi, itu di dalam nama Yesus. Makanya saya ajak Ibu dan Bapak, ayo percaya Yesus. Kalau Ibu ngomong, loh aku masih pakai jilbab gimana? Enggak apa-apa, enggak urusan. Ya. Tapi hatimu, engkau mau sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus. Mau? Oh mau, saudara. Ya. Lalu dia berdoa, ya. Bapaknya yang sakit ini pun kita doakan. Kalau oleh teman saya waktu pulang dirangkul, saudara. Anda tahu, bisa berubah seketika itu. Semangat, mukanya berubah, bisa berdiri, bisa jalan ngantor kita keluar, ya. Terus kita pulang, berapa hari kemudian, jam setengah satu malam, sang istri kasih kabar WA. Dia hidup ketakutan malam hari itu. Resah, khawatir, setengah satu. Lalu saya respon, saya belum tidur, saya respon. Seperti apa yang saya katakan kepada ibu, kalau kondisi apa saja hari ini, malam ini, doa. Minta ngomong kepada Yesus Kristus. Pasti beres. Ya ikuti, saudara. Ya. Besok lusanya, saya datang sama istri, sama teman lagi datang, dia nangis lagi. Dan puji Tuhan, apa yang dia katakan? Dia putuskan begini, yang laki. Sudah Pak, yang paling benar, sudah paling jelas tuh ya ini. Nah, dia ngomong gitu. Ya ini, ya ini. Ini itu apa saya pikir ya. Ternyata dia ngomong, saya sudah memutuskan teman-teman saya datang itu. Saya bilang, enggak, saya sudah tidak mau lagi berdoa ke tempat sana. Saya sudah percaya Yesus, gitu, saudara. Ya, saya, aduh, saudara. Lalu saya ajak Pak, Bapak itu sudah sembuh. Sekarang kalau mulai ketakutan lagi atau lihat bayang-bayang apa, Bapak mau langsung aja, tidak usah diikuti bayang itu. Ngomong, ini ngomong. Yesus, tolong aku. Aku tidak mau lihat itu lagi. Itu, ya. Yesus, tolong aku. Sederhana kan? Gampang sekali sama Tuhan Yesus, ya. Saudara tahu, dia langsung ngomong begini. Pak Yusman, banyak kalimat-kalimat Bapak yang saya jadi perhatian. Saya ikuti Pak gitu. Terus dia nangis tuh, ya. Dia nangis, dia nangis, dia nangis. Terus dia waktu kita mau pulang selesai doa, dia berdiri, dia ngomong gini, maaf Pak Pendeta ya, maaf saya, kenapa? Saya tidak bisa nyangoni. Aduh, saudara. Lalu saya berhenti, saya kasih tahu, Pak, nggak boleh ngomong begini ya. Orang Kristen tuh ajarannya Yesus itu kita harus mengasihi semua orang. Semua orang, suku, bangsa, ras, agama apapun sama. Kita harus bisa tolong-tolong, harus mengasihi. Nggak ada ini urusan yang duit harus begini. Ternyata dia begini, saudara. Dia punya pengalaman. Sebab aku ini Pak, kalau manggil kelompok-kelompokku, aku harus nyediain duit Pak. Aduh, lama-lama dia jengkel. Sampai dia terakhir ngomong, apa kamu nunggu aku mati ya, Pak, baru datang ke sini? Gimana? Yang seiman aku udah direspon. Yang respon ini loh, Tuhan Yesus yang bilang gitu. Aduh, saya puji Tuhan. Lalu saya sama istri ngomong, udah Pak, nanti sembuh kakinya kuat, ayo kita keluar ya. Sama keluarga kita keluar. Gitu. Udah jalan-jalan ya. Itu sekarang nggak usah nyari saya. Dia bingung mau nyari saya. Di mana tuh alamatnya Pak Pendeta? Istrinya ngomong, karena gini Pak, setelah Bapak dan timnya itu pulang, hati kita tuh kok lego ya. Lego Pak. Dia sampai mau cari rumahnya Bapak di mana. Oh enggak perlu Bu. Telepon aja, ini belum sehat. Udah telepon aja, kita datang ya. Itu aduh, sukacita, saudara. Makanya saya langsung mikir, benar ya. Harus berita tentang Yesus ini harus berani disampaikan. Nggak bisa kita hilang kesempatan. Ya. Makanya saya baca Cornelius ini, dia pun dituntut harus kenal Yesus. Nggak kenal Yesus gimana? Yesus juru selamat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, nggak ada cara lain. Maka dia mengenal Yesus. Oke, next. Inilah rupanya ya. Saudara, saya nyambung nih. Next. Yakobus 5 ayat 16 bila doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa wajib ya. Wajib doa itu cara kita komunikasi. Orang yang benar yaitu tadi orang yang kandungan nilai-nilainya seperti itu.
seperti Cornelius, Ayub, orang yang seperti itulah yang menarik atensinya Tuhan. Sehingga doa itu pasti direspon. Ya, pasti. Apalagi saudara mendoakan dengan iman, keyakinan yang luar biasa. Pasti direspon Tuhan. Pasti. Ya. Nah, saudara, next slide. Saya pesan ini kalimat tidak boleh keluar dari mulutnya orang percaya. Ya, jangan bertanya, mengapa? Mengapa, Pak? Kok begini? Ini suami saya sakit belum sembuh kena sakit lain. Mengapa Pak? Urusan ini belum selesai, urusan keluarga, anak-anak lagi, menantu. Terus Pak numpuk. Mengapa Pak? Padahal lah ini keluar dari mulutnya orang percaya ini. Padahal loh Pak, aku ya suamiku rajin ke gereja, taat ke gereja. Padahal Pak, kita ini ya taat ngasih persembahan gereja. Padahal Pak, perpuluhan ya kita kembalikan. Tapi apa kok begini? Mengapa? Saya bilang, jangan tanya mengapa. Terus kamu sambung padahal artinya kau GR. Engkau merasa sudah berjasa kepada Tuhan. Betul? Iya. Taat gereja, semua aktivitas gereja kau lakukan. Enggak. Tuhan tidak lihat itu ya. Coba kau berani introspeksi. Sebetulnya quality kita yang sebenarnya gimana. Kan firman Tuhan tuh ingatkan kita, engkau taat datang beribadah, tapi hatimu jauh daripadaku. Tuhan nggak suka. Ya, kau koreksi. Doa yang menjadi atensi Tuhan itu nilai-nilai yang lahir dari orang macam apa. Perhatikan tuh Ayub sama Cornelius. Ya, udahlah, jangan kita kegeeran. Ya, merasa sudah baik, sudah memberi, sudah aktif gereja, bukan itu yang dilihat Tuhan. Ya. Di dalamnya ini apa? Quality di dalamnya. Ya, saudara, mari kita jangan gampang-gampang berkata, mengapa Tuhan? Padahal aku sudah begini. Nah, nggak penting kita jadi sombong. Ya, oke. Berikutnya sampai di sini. Amin. Ya, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini di Amerika, saudara-saudaraku juga ikut menikmati kebenaran firman ini. Kami tidak ingin Tuhan dalam keadaan apapun kami selalu mengatakan, mengapa Tuhan? Padahal aku sudah begini. Itu sebuah kesombongan dan kebodohan. Tuhan Yesus, biarlah kami juga berani mengkoreksi diri. Kami ingin hidup bagaimana hati Ayub. Kami ingin hidup bagaimana hati Cornelius. Kalau digabung, dikombinasi luar biasa. Walaupun kami tidak sesempurna seperti itu, tapi kami percaya kalau hidup kami mengandung quality, nilai-nilai karakter seperti itu, pastilah Tuhan akan memberikan atensi khusus. Terima kasih Bapak, pagi hari ini sudah mengajar kami semua. Kiranya Engkau memberkati semua saudaraku yang ada di Amerika. Haleluya. Amin.